Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani hadrillah wa iyyakum, alhamdulillah kita ketemu pada malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita di Kitab Al-Furuq ya. Kita masih murajaah. Kemarin sudah tentang masalah iman ya. Jadi sebelum antum tidak akan bisa mengerti kelompok yang salah sebelum antum mengerti yang benar dulu, gitu ya. Jadi antum nggak akan bisa mengerti mana yang salah, mana yang salah dan bagaimana macamnya kalau antum tidak tahu mana yang benar. Maka itu di buku ini dibahas tentang pertama tentang keimanan dulu, tentang keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ini akan kita ulang-ulang terus ini. Kaidah-kaidah ini biar antum pegang gitu. Yang namanya ngaji antum faham, bukan cuma datang geroyokan pulang nggak bawa apa-apa, nggak ngerti, ya. Difahami dulu, dan ini sengaja ulang-ulang bahwa iman itu adalah i'tiqad, lisan dan amal. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid wa yanqus. Yazid bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, berkurang dengan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Udah itu pegang itu iman. Apapun itu bisa mendatangkan bisa antum pahami bagaimana keimanan kita. Lihatlah amal kita. Ya. Kayak lagi ya, ikhwah. Menuntut ilmu itu bukan untuk menghakimi orang lain atau menuding-nuding orang lain dulu. Menuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu yang utama adalah menghilangkan kejahilan pada diri kita, supaya kita dapat berakidah dan benar, dengan benar dan beribadah dengan cara yang benar. Itu tujuan menuntut ilmu itu. Ya. Tujuan menuntut ilmu bukan cuma ngukur ustadznya ini benar apa enggak. Ya. Atau kalau sudah tahu jadi bisa mudah mendebat sana mendebat sini. Ya, ini bukan untuk itu menuntut ilmu. Ya. Ini yang harus antum pahami itu. Menuntut ilmu bukan tujuan untuk itu. Kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita, supaya kita benar berakidah dan benar bagaimana caranya beribadah. Ya. Karena itu tujuan kita adalah ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka menuntut ilmu tujuannya sekali lagi untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita, sehingga kita tahu bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berakidah yang benar kepada Allah, berakhlak yang baik pada Allah, dan bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah. Itu tujuan menuntut ilmu. Selain dari itu, maka batil. Selain dari itu batil menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu yang mendapatkan ganjaran dari Allah dan mendapat iming-iming besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuan seperti ini. Menghilangkan kejahilan pada diri kita sehingga kita bisa benar berakidah dan tahu bagaimana cara beribadah. Tuh catat itu. Ya. Selain dari itu maka salah menuntut ilmu. Karena betapa banyak orang menuntut ilmu sekarang urusannya dunia. Dunia. Datang ke majelis ilmu untuk apa? Untuk tahu amalan yang cepat mendatangkan rezeki. Untuk apa antum datang menuntut ilmu? Ini ada masalah yang lucu. Jadi datang mencari popularitas ustadz, datang foto-foto sama ustadznya. Ya. Itu bukan nuntut ilmu. Nuntut ilmu enggak begitu. Nuntut ilmu menghilangkan kejahilan. Kita faham, kita ngerti. Sehingga kita tahu bagaimana cara berhubungan dengan Allah dan bagaimana tata cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan akidah dan membenarkan cara ibadah. Itu nuntut ilmu. Selain dari itu batil. Dan yang mendapat, sekali lagi, yang mendapat janji kebaikan dari Allah Azza wa Jalla
dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu untuk itu. Ya. Banyak orang sekarang gagal menuntut ilmu karena apa? Ya karena itu. Menuntut ilmu supaya gaya atau aksi. Dia bisa duduk di majelis ustadz yang hebat, ustadz yang populer, ustadz yang top, sehingga ketika orang tanya, oh saya ini muridnya ustadz fulan, saya ini muridnya ustadz fulan, jelas ini batil. Ini batil. Ya, bukan untuk dibangga-banggakan. Menuntut ilmu itu bukan untuk dibanggakan. Atau ketika menuntut ilmu tujuannya supaya cari komunitas, diakui di kelompok tertentu. Kenapa anda menuntut ilmu di ustadz sini? Ya kan enak kalau di tempat sono jamaahnya baik-baik, ya kan? Bukan menuntut ilmu tuh, cari jamaah yang baik. Kenapa antum datang ke majelis ini? Karena supaya tenang, anak kalau datang situ tenang hati anak. Tenang kenapa? Ya tenang aja, bisa nangis-nangis. Ya. Ada yang menuntut ilmu datang suatu majelis itu apa? Ustadznya lucu, jadi nggak ngantuk kita. Lalu untuk apa antum menuntut ilmu? Di situ tidak diajarkan tentang halal haram. Majlisnya hanya isi tertawa, cekak-cekik, atau demonstrasi kepandaian ustadz yang bisa menghafal ini, menghafal itu. Tapi keluar dari situ nggak ada perubahan. Nggak ngerti bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Tidak ngerti akidah yang lurus itu kayak gimana. Berarti itu gagal menuntut ilmu. Buat apa menuntut ilmu? Kalau cara bertauhid saja itu nggak ngerti. Cara beriman aja nggak tahu. Buat apa menuntut ilmu? Kalau seandainya antum ditanya rukun sholat itu ada berapa? Berapa batas minimal seorang itu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu nggak tahu. Sungguh majlis ini sudah sepi dan hilang saat ini. Antum perhatikan aja. Majlis yang mengajarkan tentang syarat dan rukun puasa, syarat rukun sholat, syarat rukun haji, ya kan? Semua yang para ulama menulis buku tentang kitabus shalah itu sekian banyak, sekian tebal, hanya diselesaikan dalam satu hari dalam majlis tabligh akbar, ya kan? Apa kajiannya? Oh, tata cara sifat sholat Nabi, datang satu kali selesai udah. Nggak ada batas minimum orang dikatakan sholat itu apa, nggak ada. Sholat Nabi itu begini, sholat cara begini, takbiratul ihram begini. Menurut siapa? Menurut hadis. Tapi setelah itu pulang. Akhirnya apa? Ketika pulang, kok orang itu nggak sesuai dengan hadis yang kemarin disampaikan Ustaz, ini bid'ah berarti. Akhirnya begitu, menghakimi orang lain. Tidak dibuka pintu ijtihad, tidak dibuka pintu khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana tata cara beribadah, bagaimana sifat sholat Nabi. Kalau dikatakan ini kan sifat sholat yang berdasarkan hadis yang sahih, yang punya bukan satu ulama doang yang bikin kitab situ. Ulama mutaakhirin sifat sholat Nabi Syekh Albani ada, sifat sholat Nabi Syekh bin Bas ada, sifat sholat Nabi Syekh Utsaimin ada. Sudahkah dibaca ketiganya? Ya. Ini yang terjadi, ikhwah. Makanya kejadian, ustadznya faham tentang khilaf di kalangan para ulama, jadi mereka berlapang dada. Ustadznya nggak berani nunjukkan ini salah nggak berani. Tapi murid-muridnya, karena datang di majelisnya tabligh akbar, dia merasa sudah nempel dengan nama ustadz kibar, bahwa dia salah seorang muridnya. Keluar dari sini mentahzir sana, mentahzir sini, membid'ahkan ini, tapi nggak ikut akar dari permasalahan dari pembahasan yang dibawa. Kenapa? Cuma tabligh akbar. Ya. Jadi hilang tujuan menuntut ilmu. Antum catat tujuan menuntut ilmu tadi apa? Menghilangkan kejahilan pada diri kita, supaya kita pintar, hilang jahilnya, supaya kita ngerti. Kalau udah ngerti gimana? Ya kita tahu caranya berakidah kepada Allah, beriman kepada Allah itu bagaimana yang benar. Lalu kita tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan menuntut ilmu. Ya, kalau puluhan tahun menuntut ilmu, keluar dari majelis ilmu nggak tahu kaidah, yang tahu ustadz yang boleh didatangi dan ustadz yang tidak boleh didatangi, cuma itu, berarti antum gagal menuntut ilmu. Ya, antum gagal menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu antum harus tahu, sehingga ketika keluar antum pegang kaidah itu dan antum bisa mengambil faidah dari banyak tempat. Kenapa? Kaidahnya antum udah punya. Kaidah itu saringan. Ini yang cocok dengan saringan ini masuk ambil, yang tidak buang. Gitu. Ya.
Jadi jangan menyibukkan Ustadz, dikit-dikit Ustadz ditanya, Ustadz bagaimana, Ustadz ini sunnah apa enggak? Dikit-dikit telepon, Ustadz ini ada apa namanya, ada kopas kayak begini, bener apa enggak? Lah antum mesti punya kaidah dong. Antum udah menuntut ilmu, antum punya kaidah, mana yang bisa diambil, mana yang bisa yang dibuang. Ya. Kecuali antum orang yang berabakan enggak karu-karuan, yang enggak pernah duduk di majelis ilmu, orang awam yang enggak ngerti, boleh dikit-dikit bertanya. Nah, kalau sekarang kalau ditanya begitu, antum ngaji di mana? Antum enggak, saya cuma langsung nanya sama Ustaz. Kalau gitu antum enggak ngerti dan enggak paham tentang permasalahan, akar masalahnya itu enggak ngerti. Ya. Paham ya? Jadi sebelum kita melihat al-furuq, beda-beda, perbedaan-perbedaan, antum pegang dulu kaidahnya. Mana kaidah utamanya? Ya. Sama seperti halnya berwudu. Antum tahu dulu syarat wudu itu apa? Rukun wudu itu berapa? Kalau antum sudah tahu rukun wudu, berarti yang lainnya itu boleh ada, boleh enggak. Itu mestinya kan? Boleh ada, boleh enggak. Ya udah, kalau selama dia cocok dengan rukun wudu pas, maka dia sah wudunya. Kan itu. Ya, kalau ditanya, "Ustaz, orang masa wudu begini?" Ya kan antum tahu rukun wudu, lihat aja cocok enggak? Rukun wudu bagaimana? Pertama apa? Niat kan? Terus membasuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki, tertib, selesai. Berapa tuh? 6. Ya, antum pegang itu kaidah. Jadi antum kalau usah nanya, masa orang wudunya itu kepalanya diginin doang, sah apa enggak sih itu? Jangan antum lihat. Masuk rukun wudunya terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi ya udah, berarti lulus dia. Bisa antum sholat di belakangnya, ya kan? Terus ada orang datang, tiba-tiba dia kaki dulu, muka, lalu tangan, baru niat. Waduh, saya mau niat sholat, mau wudu, ya kan? Baca bismillah, tapi langsung pulang. Kenapa? Dia nggak ulangi lagi, karena kaki udah dicuci, mukanya udah dicuci, kepalanya udah diusap, pergi. Antum nggak usah ngomong ini nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah, anda nggak mau sholat di belakangnya. Tapi dia imam besar, hafalannya banyak, anda nggak mau sholat belakang. Kenapa? Wudunya nggak sah. Gitu ya. Antum fahami kaidah, nggak usah ribut-ribut gitu. Kenapa antum nggak usah sholat di belakang dia? Anda lihat wudunya nggak benar. Masa wudu nggak usap kepala, habis muka langsung kaki, atau tangan langsung kaki, dia nggak usap kepala, nggak sah wudunya itu. Ya benar kalau begitu. Karena Allah berfirman, "Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Udah tuh, rukun wudu cuma segitu. Usap muka, tangan sampai siku, basuh kepala, usap kepala, kaki sampai mata kaki, selesai. Kalau ulama menambahkan satu niat yang akhirnya harus tertib, berurutan, gitu ya. Nah, kalau orang wudu tapi nggak diusap kepalanya atau dia nggak ngusap muka, ya dengan enteng dong antum bilang, anak nggak mau sholat di belakang. Kenapa? Wudunya nggak ngusap muka. Boleh nggak begitu? Antum cukup paham itu, antum tahu itu. Kenapa? Anda tahu ilmunya dan Anda melihat betul dia nggak ngusap muka wudunya. Itu, ya. Itu namanya antum sudah ngaji. Kalau antum nggak ngaji bingung. Udah ngaji masih nanya, "Ustaz, kira-kira imam di tempat di rumah Anda itu wudunya sah atau enggak?" Wah, antum lihatnya gimana? Antum lihat nggak dia wudu? Anda nggak lihat si wudunya, tapi kata orang dia ngusap kepala cuma begini doang. Nah, berarti itu nggak belajar. Antum belajar dulu kaidahnya, ya. Jadi antum nggak capek tiap hari nanyain Ustaz terus. Ini Ustaz, orang ini sah nggak wudunya? Ustaz, orang ini sah nggak wudunya? Antum pegang kaidahnya, tahu syarat dan rukun wudu, udah antum pegang itu, ya. Kalau dia bilang, "Oh, ngusap kepala cuma begini doang," atau dia ngusap cuma begini doang, mungkin dia punya dalil, yang penting dia ngusap kepalanya. Tapi kalau menurut anda kan seperti ini, iya itu dalil antum. Mungkin dia belum tahu, tapi yang dia tahu hanya mengusap muka, kepala cukup seperti ini. Ya sudah, selesai, terpenuhi kok. Yang penting ada palanya yang diusap. Kalau dia nggak ngusap muka, baru antum masalahkan. Ya, mukanya dia nggak basuh gitu.
Dia cuci tangan, langsung kepala aja, kaki, udah selesai. Itu nggak benar wudunya. Masa wudu ngusap muka? Ya, paham kayak gini? Ini kiasan tamsil buat masalah yang besar lain. Seperti juga masalah puasa. Antum nggak usah nanya, kira-kira tuh puasa orang itu batal apa enggak? Emang kenapa dia? Dia bohong siang hari. Bohong itu batal nggak kira-kira? Antum tahu, mesti antum tahu dulu. Apa yang namanya puasa? Apa yang membatalkan puasa? Ya kan? Lalu apa yang mengurangi? Setelah antum tahu rukun puasa, antum tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tahu membatalkan puasa, antum nggak usah nanya. Itu orang puasanya bohong terus, batal nggak? Nah, antum lihat dong, rukun puasa itu apa? Rukun puasa itu cuma menahan lapar, menahan haus, dan menahan jima di siang hari. Dan muntah dengan sengaja, nggak boleh muntah dengan sengaja. Ya. Kalau apa namanya? Kalau ghibah, batal wudu nggak? Batal puasa nggak? Enggak. Ya, jadi nggak perlu banyak bertanya seperti itu. Nah, tinggal masukkan makanan ke dalam kerongkongan, nanti di kitab fikih kan diajarin tuh. Ya, bagaimana makan, apa yang membatalkan puasa itu, masukkan makanan ke mulut apa lewat kerongkongan? Hah? Yang membatalkan puasa itu masukkan makanan atau minum ke mulut atau melewati makanan mulut lewat kerongkongan. Mana yang membatalkan? Lewat kerongkongan. Nah, berarti kalau nyobain makanan batal nggak? Lewat kerongkongan nggak? Kalau tuh nggak kerongkongan kan? Nah, kalau kumur-kumur kuah bakso kumur-kumur kuah bakso batal nggak? Ya enggak, kalau kumur-kumur tapi dibuang. Yang batal itu kumur-kumur ditelan karena melewati kerongkongan, itu yang membatalkan puasa. Pahami itu. Nanti antum nggak usah nanya-nanya, Ustaz, berenang itu batal nggak puasanya? Ya salam. Yang lucu lagi tanya, Ustaz, lagi berenang kentut batal ya? Wah, la haula wala quwata illa billah. Antum pahami kaidahnya dulu. Ini makanya belajarnya nggak pakai kayak dulu. Orang dulu kalau belajar satu ibadah, diajarkan dulu syurut, syarat-syarat wajib mengerjakan apa, siapa saja kena syarat wajib. Syarat-syaratnya apa? Habis itu baru rukunnya. Setelah itu baru pembatalnya. Nikmat belajar kayak gitu, wallahi nikmat. Antum jadi paham. Dan sekarang hilang kajian-kajian itu. Coba antum cek di Tanjung Barat sini, berapa puluh masjid, cek berapa masjid yang mengajarkan kitab Safinatun Najah di mazhab Syafi'iyah atau Ghayatul Takrib, Kifayatul Ahyar di mazhab Syafi'iyah. Ada enggak? Ada enggak? Ada yang ngajarin itu enggak? Ini mazhab Syafi'i semua di kita nih, ya kan? Coba antum cek di masjid-masjid musola yang ada di Tanjung Barat, adakah diajarkan mazhab Syafi'i tata cara berwudu sesuai syarat dan rukunnya? Rukunnya wudu, syaratnya wudu, sunnahnya wudu. Rukun sholat, syarat sholat, sunnahnya sholat. Diajarkan nggak kira-kira? Ada nggak? Antum pernah nggak nemuin di masjid sini? Ada berapa masjid? Di masjid dekat antum diajarin nggak? Masjid dekat antum sunnah apa? Wajib apa mubah? Ya kan sekarang masjid pun dipisah. Ini masjid sunnah, ini masjid makruh, ini masjid wajib. Ya kan? Sampai segitunya kita kaum muslimin dipecah, coba bayangkan. Terus betah lagi begitu. Maka menuntut ilmu, sekali lagi, menuntut ilmu tujuan kita adalah menghilangkan kejahilan, supaya kita ngerti, paham sama agama ini. Ya, jangan tujuan selain dari tujuan menghilangkan kejahilan pada diri kita ini batil. Menuntut ilmu dengan cara yang batil. Ya, bukan untuk gaya-gayaan. Menuntut ilmu itu bukan buat gaya-gayaan, supaya kita ngerti dan supaya kita paham. Ya. Maka saya akan ulang-ulang terus, masalah iman ini masalah besar, ini bukan masalah ringan. Ya. Bukan masalah yang sepele, Pak. Ini masalah yang menentukan langkah kita setelah kematian, mau kemana kita. Ya. Mau kemana? Jangan sampai kita salah. Karena nggak ada khairnya, nggak ada remednya. Antum udah masuk ke kubur, ditanya 3 soal, antum nggak bisa bilang tolong Syekh remedial aja, antum balik lagi ke dunia. Nggak bisa.
Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa remedial. Antum nggak bisa, susah jalan antum berikutnya. Salah jawaban dari 3 permasalahan ini, jalan berikutnya akan jauh lebih susah. Tapi benar jawaban yang 3 ini, antum mudah ke sana. Ya, sekali lagi anda bilang tuh, ya, antum coba deh cek masjid-masjid sini, musola-musola yang ada di sini, hidupkanlah majelis-majelis ilmu, majelis ilmu yang mengajarkan bagaimana tata cara sholat sesuai dengan mazhab deh, ya, sesuai dengan mazhab Syafi'i yang diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin saat ini yang di sekitar kita. Ya, dulu saya belajar sholat itu di masjid, Pak. Ada ustadznya mengajarkan syarat puasa, syarat sholat, rukun sholat, wudu, syarat wudu. Walaupun mereka nggak praktek, tapi dibaca buku Safinatun Najah, ada pegangannya. Atau nanti begitu saya udah waktu SD, waktu di SMP, bapak saya manggil ustadz, dibacakan saya Kifayatul Ahyar di rumah. Mazhab Syafi'i dibacakan, kita baca, dengerin. Tetangga-tetangga datang mau ikut nimbrung, terus dibacain, dicatat, kita catat masalah, gitu. Ya. Ini sekarang hilang tradisi keilmuan begitu, ya, hilang tradisi itu. Sekarang majelis ilmu isinya apa? Hura-hura, isinya nyanyian isinya. Ya, kalaupun ada iming-iming amal, urusannya dapetin dunia. Ayo, salat duha supaya apa? Dibukakan pintu rezeki. Seakan-akan kalau nggak salat duha, pintu rezeki tutup. Ya. Padahal salat duha lah itu sebagai pengganti kewajiban kita bersedekah sebanyak berapa hari sekali? 360 kali sehari. Diganti dengan 2 salat duha, maka salat duha untuk menutupi sedekah antum. Itu. Ya. Kita kalau melihat ada orang sedekah, ada orang bagi-bagi duit. Ya, bagi-bagi duit orang. Sedekah untuk mendapatkan jabatan, kira-kira antum sebel nggak? Hah? Antum sebel atau senang kalau ngelihat ada orang yang mau jadi anggota dewan turun ke kampung bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako? Itu dia sedekah tuh, ya kan? Sedekah tuh. Kira-kira antum sebel nggak ngeliat orang kayak gini? Kita kan enak banget gitu, orang sedekah pengen dapat ituan, ya kan? Ketahuan banget yang cari dunia. Nah, sekarang apa bedanya antum sholat malam supaya urusan antum lancar, urusan dunia antum lancar? Antum sholat duha supaya dapat rezekinya lancar. Apa bedanya antum sama yang tadi itu? Hah? Apa bedanya? Apa bedanya orang sholat duha supaya dapat rezeki lancar sama orang yang sedekah supaya dapat kedudukan di DPRD atau DPR RI? Sama nggak? Sama-sama ngarepin apa? Dunia. Sama-sama ngarep dunia. Coba antum bayangkan, Pak. Pernah nggak terfikir gitu? Kita kok ibadah kok sekarang malah ngarep dunia? Kita jujur nggak sih beriman ini? Gitu ya. Kemarin ada teman yang merasa dia ngomong begini, di kampung Ustaz masih terjadi sedekah bumi. Terus ana nggak bisa berbuat apa-apa. Ana mulai bertanya sama diri ana, ini jujur nggak sih dalam beriman? Allahu Akbar. Sedih hati ana dengarnya gitu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, lingkungannya sedekah bumi, tapi jengkel. Tapi dia bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang sebenarnya ana ini jujur nggak sih beriman sama Allah? Kenapa? Orang yang beriman itu pasti bara sama kesyirikan. Bukan merasa tenang dan anteng ketika ada orang melakukan kesyirikan dengan mengatakan, ya dia orang bodoh, biarin aja. Ini apa? Di mana rasa takut antum ketika lihat Allah dihinakan lalu diam? Apa emang nggak ditanya sama Allah itu nanti? Ya, kalau gimana nanti kalau Allah tanya? Ketika si fulan mengatakan syariatku udah ketinggalan zaman, bukankah dia sejaman denganmu? Iya ya Allah. Apakah kau dengar dia ngomong begitu? Iya ya Allah, saya dengar. Lalu apa yang kau berbuat? Apa jawaban kita sama Allah nanti? Apa? Gak takut ya kita dibilang begitu? Bayangkan Pak, ada seorang teman yang tinggal di daerah pelosok yang biasa di kampungnya itu ada biasa sedekah bumi. Dia WA sama gitu. Saat ana jujur gak sih dalam beriman ini? Kenapa emangnya? Di kampung ana ada orang sedekah bumi, nanam kepala kerbau. Di pinggir kali nanam kepala kerbau.
Jadi itu jadi tradisi, sedangkan Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa ragu tentang keimanan ini, bener nggak nih, sahih nggak iman saya gitu. Nah itu loh tandanya beriman itu. Ada rasa sakit hati ketika Allah dihinakan. Ada rasa sakit hati ketika ada kesyirikan di sekitar kita. Ada jengkel marah gitu ketika ada Allah diduakan di hadapan kita. Ya kan? Ini kita dilina-bobokan itu. Nah nggak boleh, udah mas maklumin aja. Namanya orang bodoh, jadi maklum terus. Ketika kita jangan lakukan, oh antum khawarij, Allahul musta'an. Apa bedanya antum dengan orang liberal yang anggap semua agama itu sama? Ya, oh kan Islam isu toleran, nah antum kemakan sama orang-orang liberal, ya kan? Kemakan sama omongan liberal, kena syubhat liberal tuh. Syubhat liberal tuh kena kan? Kena akhirnya Mu'tazilah sama Jahmiyah ya begitu. Menganggap kalau iman itu hanya sekedar pembenaran dalam hati. Nah kita masuk ini. Ya. Kita lihat nih. Fal Jahmiyah araful iman bi annahu al-ma'rifah. Jahmiyah yang dia tahu iman itu sekedar ma'rifah. Sekedar pengetahuan, ngerti, faham, pengetahuan aja. Dia sudah tahu ada Allah, dia tahu Allah pencipta langit dan bumi, maka mukmin. Fahakamu ala kulli man arafa Allah bil iman, maka dihukumi semua yang tahu Allah, maka dia mukmin. Wa illam yantiqu lisani, walaupun enggak ngomong mulutnya. Walam yantiqu lisani bit tauhid, walaupun mulutnya enggak ngomong tauhid, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Aw yasdiqu qalbi, atau hatinya tidak membenarkan, yang penting mulutnya ngomong. Dia sudah ngerti. Ayyamalu biqalbi aw ya'malu qalbi wa lisani wa jawarihi, walaupun enggak ngomong, enggak ada amalan hati, enggak ada amalan apa-apa, yang penting dia tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa dia tahu ada zat yang menciptakan langit dan bumi, maka dia mukmin. Ini Jahmiyah. Ya. Ini Pak, makanya ikhwani alaihi wa iyyakum, para ulama memahami apa? Melihat hal seperti ini bukan hal sepele. Karena apa? Imbasnya akan besar. Akan hilang giroh keagamaan. Hilang giroh keagamaan. Sadar nggak antum yang setiap hari ngaji, hilang api jihad di hati antum perlahan? Ketika ada orang menghinakan syariat, kita diperintahkan diam aja, maklum aja, orang bodoh. Udah, antum nggak usah marah. Begitu kan? Dia masih muslim kok, cuma dia nggak ngerti aja. Jadi tugas kita memahami. Maka itu ngaji dan dakwah. Lalu kenapa nggak didatangi itu orang? Kalau dia perlu iqamatul hujjah, samperin orang itu. Iqamatul hujjah, tegakkan hujjah. Bahwa kalau antum mengatakan seperti ini, antum murtad dari Islam. Ayo, pakai kaidah antum. Dia itu jahil, perlu iqamatul hujjah, tegakkan hujjah supaya dia dibilang kafir. Jadi sekarang sebelum sampai hujjah pada dia, jangan dikafirkan. Antum tahu orangnya, antum tahu alamatnya, datangi musuhnya. Iqamatul hujjah, tegakkan hujjah sama dia. Bilangin, Pak, zina itu haram dalam Islam. Ya, kan gitu kan? Orang zina aja, orang yang bilang zina haram saja tidak boleh dikafirkan. Kenapa harus ditegakkan hujjah? Kalau gitu tegakkan hujjah sama dia. Ada nggak usaha untuk menegakkan hujjah? Perlu datengin dokter itu. Gini dok, dulu waktu SD Anda diajarkan zina itu haram dok. Itu mah pelajaran anak SD. Kalau S3, zina itu nggak apa-apa, asal jangan di tempat terbuka dan suka sama suka. Mana ada orang zina di tengah keramaian? Nggak ada, kucing aja ngumpet di loteng. Ya, iqamatul hujjah lagi. Seakan-akan jadi menampakkan seakan-akan Islam ini agama rahmatan lil alamin. Waliyadzubillah. Ingat loh, Allah juga bilang begitu, nabbi ibadi anni ghafurur rahim. Kasih tahu hambaku, kata Allah, bahwa aku ini adalah Maha Pengampun. Wa anna azabi wal azabul azim. Bahwa tapi ingat, azabku juga azab yang berat. Jadi harus imbang.
Jangan cuma menampakkan senyum, tapi tampakkan juga kekuatan kita gitu. Supaya orang nggak sembarangan. Supaya agama ini jangan dijadi bulan-bulanan, jadi pada hinaan, jadi buat olok-olokan. Ya. Jadi buat olok-olokan. Jadi nggak ada orang nggak ada takutnya tuh kalau dibilang maklumin aja, dia nggak ngerti. Nanti suatu saat ada orang yang udah ngaji sekalipun melakukan penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap syariat, dia bilang maklumin aja, dia belum sampai pelajaran nawakidul Islam kok. Ya kan? Dia belum sampai pelajaran pembatal keislaman. Ya. Begitu kan? Nanti kalau udah sampai pembatal keislaman, subhatnya sudah hilang, dia udah ngerti betul. Lalu tapi dia masih melakukan hal seperti itu, yaitu bukan hak kita untuk mengkafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Ulama. Siapa ulamanya? Siapa ulamanya? Hah? Siapa ulamanya? Yang berhak mengkafirkan itu ulama yang mana? Siapa ulamanya? Sebut ulama yang berhak mengkafirkan saat ini siapa? Mereka tuh kayak berketiak ular. Ketika ditanya gitu, ya ulama mana? Ulama mana? Nggak bisa. Kenapa? Ini belajarnya nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu kaidah, nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu kalau yang namanya iman itu 3 syaratnya, nggak pernah 3 tempatnya, tidak boleh separuh-separuh, nggak boleh sepertiganya, nggak boleh 2/3-nya, semuanya harus ada. Apa itu? Hati, lisan dan amal. Dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berkurang. Ya kan? Antum bermaksiat kurang. Ketika berzina hilang keimanannya. Ketika minum khamar hilang keimanannya. Berkurang imannya tuh. Tapi ketika dia berbuat syirik maka habis imannya. Kan gitu kan? Tapi orang berbuat syirik yang sudah betul-betul yakin kalau itu syirik, lalu dia berbuat syirik, baru namanya syirik. Enggak ada orang kafir kalau gitu. Abu Jahal juga muslim kalau gitu. Kan? Begitu kan? Coba pakai kaidah mereka. Kita pakai kaidah yang dipakai. Orang kalau dia melakukan kesyirikan tidak dihukumi musyrik sampai dia mengerti. Kalau sudah mengerti sampai dia paham. Kalau sudah paham, kalau belum paham gimana? Sampai subhat-subhatnya hilang. Subhat hilang maksudnya gimana? Iya, kalau dia tahu kalau sujud sama kuburan itu termasuk beribadah sama kuburan. Dan itu dilarang sama Allah. Kalau dia belum tahu, kasih tahu terus sampai dia tahu. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau ngerti-ngerti, antum nggak boleh kafirkan tetap. Antum ini apa namanya? Ini kan ngawur namanya. Nggak ada batasan, Islam nggak ada batasannya itu. Sampai kapan seseorang dianggap keluar batas? Sampai kapan seseorang itu masih dianggap masih di dalam batas? Kenapa? Belajarnya nggak tahu syarat, nggak tahu rukun, nggak membatal. Ya kan? Pernah nggak antum belajar sifat sholat Nabi? Batas minimum orang dikatakan sholat kapan? Kan yang diajarin tata cara angkat takbiratul ihram. Tangannya harus rapat menghadap kiblat sampai telinga atau bawah. Ya kan? Pertanyaannya, kalau seandainya enggak ngangkat tangan, apakah Anda dibilang salat? Kalau Anda enggak Allahu Akbar, Anda enggak angkat tangan. Apa Anda dianggap apa sah salat Anda? Sah. Hah? Sah. Sah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Lalu kenapa? Sah. Hah? Sah. Allahu Akbar di tangan enggak diangkat. Sah salatnya? Antum sendiri ragu ya? Berarti antum enggak belajar itu. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu maksudnya apa? Allahu Akbar. Kalau antum enggak angkat tangan kira-kira apa? Sah. Kenapa? Takbirat mengangkat tangan itu sunnah. Sunnah. Kenapa? Ketika Nabi SAW mengajarkan orang yang sholat, ketika orang, ya Rasulullah ajarkan saya sholat ini. Kalau kamu sholat, pertama diajarkan takbiratul ihram, kemudian baca Quran, baca ini, ruku, begini. Nabi nggak bilang, kalau kamu mau sholat sini, angkat tangan seperti ini ya. Dia bilang gitu nggak? Dari hadis itu para ulama mengatakan ini rukun sholat. Kalau udah melakukan ke-13 ini atau 12 ini, sah sholatnya. Ya.
Sama seperti antum at-tahiyatu lillah, antum goyang-goyang sama goyang-goyang, atau antum nggak angkat sama sekali, sah nggak salat antum? Hah? Sah, karena mengangkat jari itu bagian dari sunnah. Kecuali antum istinza, meledek, menyeremehkan, menganggap apaan kata begini, itu bisa batal salat antum. Jangan cuma salat antum, bahkan syahadat antum bisa batal kalau antum udah tahu itu syariat tapi antum meremehkan, itu batal syahadat antum. Ya. Kita diributin hal yang begini, nunjuk, yang satu enggak, yang satu goyang-goyang, satu diam, ya, karena dia goyang-goyang, dibilang sholat batal. Kenapa? Karena sholat nggak boleh keluar dari gerakan lebih dari 3 kali. Ngaco lagi kan? Yang satu lagi bilang ini yang sunnah untuk gebuk setan, berarti yang goyang-goyang berarti nggak sah sholatnya. Lebih ngaco lagi. Dua-duanya ngaco. Kenapa? Yang diributan masalah sunnah, bukan masalah rukun. Paham kan? Ini ikhwan yang adrillah wa iyyakum, kebanyakan kita seperti itu. Yang tempo hari saya share di grup itu tentang ucapan Buya Hamka. Kenapa komunis ketika mau dihukum mati ketawa dia? Padahal dia tahu dia nggak percaya ada hari kemudian, nggak percaya ada hari akhirat, nggak percaya ada azab kubur. Ketika mau dihukum mati dia ketawa. Kenapa? Dia sudah yakin betul dengan kaidahnya dia. Ya kan? Sedangkan kita hanya meributkan masalah cabang. Akarnya belum tertancap kuat, tidak ada giroh, habis giroh kita. Bayangkan orang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membakar kalimat la ilaha illallah, malah dicari alasan untuk membenarkan kalimat ini. Kenapa? Oh, dulu Utsman juga membakar mushaf-mushaf yang ada supaya mushaf itu. Ini Utsman membakar mushaf untuk memuliakan Quran supaya jangan bercampur yang lain, ya kan? Maka mushafnya yang di rumah Ibnu Mas'ud dibakar, ini dibakar. Tinggalkan satu mushaf supaya satu mushaf itu pemuliaan. Nah sekarang dibakar itu bukan untuk memuliakan, tapi untuk menghinakan. Masa nggak bisa bedain sih? Hah? Terus kita bilang, oh lo biarin aja nggak apa-apa. Itu mah kerjaan khawarij, ahlul bidah mesti begitu. Biarin tangkap-tangkapin aja. Senangnya gitu, senang kalau kaum muslimin yang bila itu ditangkap, senangnya luar biasa. Alhamdulillah ditangkap dia, syukurin. Ahlul bidah pantas tuh ditangkap. Allahul musta'an. Ahlul bidah yang mana? Pokoknya ahlul bidah yang neraka lah. Kullu bid'atin dolalah. Jadi dianggap bid'ah itu semuanya sesat, dan semua sesat pasti tempatnya di neraka. Ini kenapa? Karena nggak paham tentang masalah kajian fiqhiyah. Dia nggak tahu tentang perbedaan. Ya, ini banyak ikhwan yang adrillah wa iyyakum difahami dengan benar masalah-masalah seperti ini. Ya. Belajar lagi dari mula. Ana selalu bilang tuh, belajar itu jangan kayak orang naik lift. Main pijit aja keluar langsung lantai 13, lantai 21. Belajar tuh naik tangga, satu-satu. 1, 2, 3. Jadi ketika antum naik di atas antum tenang. Ketika ada darurat di lantai 21, antum tahu naiknya kalau nggak boleh lewat lift, harus lewat tangga, lewatnya lewat sini. Tuh. Jadi lihat orang-orang yang sudah belajar langsung kayak naik lift 21. Jadi ketika ada darurat di 21, lockdown, tutup, dia bingung mau keluar lewat mana. Sedang lift nggak memenuhi kaidah akal-akalnya, nggak masuk akal, gitu. Nggak ketemu kunci-kuncinya. Jadi terkooptasi terkungkung di lantai 21, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Itu kejadian kita saat ini. Ngajinya kayak gitu, loncat terus naik ke atas. Akhirnya nggak bisa turun, nggak bisa naik. Naik nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kaidah dia ngerti dia. Mana landasan utamanya? Dia mau turun gengsi, malu. Kenapa? Anu udah tahzir Ustaz sono. Anu bilang kemarin, kalau antum nggak suka sama ustadznya, antum lebih baik diam, jangan kasih komentar. Diam aja, perhatikan aja. Nanti antum lihat mana yang benar, mana yang salah. Suatu saat tahu-taunya dia yang benar, antum nggak repot tuh mau balik lagi ke dia, gitu. Mau ikuti pendapatnya nggak bingung. Ya. Sekarang era terkungkung kan, naik terus lantai 31, begitu, wah ini jelek, ini bid'ah, yang benar yang ini. Dia naik pun nggak bisa. Ketika terkungkung lockdown, ya, palanya otaknya kaidah-kaidah ini tidak bisa menjawab masalah dia. Dia mau turun malu, dia naik nggak bisa, akhirnya apa? Loncat.
Banyak orang futur ketika ngaji. Banyak yang futur, ya, kenapa? Enggak menjawab permasalahannya dia. Futur akhirnya. Udah nyampe sini, udah, alasan ngaji deh, begitu-gitu aja ngajarnya begini. Apa ini nggak boleh, itu nggak boleh, begitu kan? Kenapa? Karena nggak paham kaidah, nggak paham arah masuk. Arah masuknya nggak paham. Jadi ketika dia mau balik bingung. Gitu. Ini banyak Pak seperti itu. Maka ikhwanya adalah wa iyyakum. Hari ini kita belajar bahwa menuntut ilmu itu tujuannya dua. Menghilangkan kejahilan pada diri kita, untuk mengetahui bagaimana beriman kepada Allah dan bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Udah itu aja. Itu levelan kita di situ tuh. Nggak boleh menghakimi orang. Jangan menghakimi orang lain dulu. Nikmati dulu di level itu. Nikmati dulu. Nikmati nggak jadi orang bodoh. Nikmati beribadah dengan cara yang benar. Nikmatin dulu situ. Jangan menghakimi orang lain. Ya. Kalau antum sudah ngerasa nikmat, ajak tuh anak, ajak suami, istri, ya kan? Ajak. Gini loh berenang. Ini yang benar kayak begini. Ayo nikmatin, Pak. Ayo kita nikmatin, Pak. Gitu. Nanti akan menimbulkan suatu kebaikan di rumah tangga kita. Ya. Jadi bukannya main serang aja begitu. Baru ngaji setahun 2 tahun tiba-tiba udah berani nyerang ustadz di kampungnya. Ya, ustadz kiai ini salah, ustadz itu dhaif, ustadz ini batil, yang ini ustadz subhat, ini ustadz bid'ah. Bisanya itu aja. Kalau ditanya bid'ahnya di mana pun nggak ngerti, nggak paham bid'ahnya di mana. Kalau ditanya batilnya di mana nggak tahu. Cuma sekedar jadi beo, ustadz ngomong gitu ikut, ini itu, jadi nggak tahu akar permasalahan. Nah kita jangan seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu dengan kaidah-kaidah dengan baik, ya, bahwa iman itu 3 unsurnya. Nanti kita baru sampai Jahmiyah. Jahmiyah itu dia cuma sekedar meyakini siapa saja yang tahu Allah, siapa saja yang tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya, maka dia mukmin. Ini Jahmiyah. Ya. Jadi di sisi Jahmiyah Yahudi Muslim, Yahudi itu Muslim juga, orang Islam juga, orang mukmin juga. Nasara juga orang beragama, ya kan? Hindu, Buddha, semua diyakini ada Tuhan, namanya beda-beda nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti bahwa Jahmiyah kayak gitu. Ujungnya apa? Hidayatul adyan, semua agama sama. Semua agama sama mengetahui bahwa Allah lah yang bahwa ada zat yang menciptakan alam semesta. Dan kita harus beribadah kepada Dia. Tuh. Ya, semua agama tuh kayak gitu. Jadi dianggap semua agama sama. Ini Jahmiyah karena kayak gitu, Jahmiyah. Ya. Jahmiyah asal udah tahu, udah berarti dia mukmin. Mau yakin kayak mau dibenarkan dalam hatinya kan, mau diucapkan atau enggak, mau diamalkan atau enggak, amalnya bagaimanapun, mau nyembah kuburan, nyembah patung, nyembah datang ke gereja, udah pokoknya iman, sama-sama beragama. Agamanya sama. Itu Jahmiyah. Ya. Ini kerusakan Jahmiyah antum udah lihat. Ya. Kayak begitu. Maka tidak ada syariat, habis syariat. Ini baru Jahmiyah, Jahmiyah yang besar. Nanti kita lihat lagi ada Al-Qaramiyah, ada Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah itu Asy'ariyah. Ya. Nanti bagaimana mereka, pandangan mereka tentang iman, insyaallah kita pekan depan kita ketemu lagi ya. Sekarang sudah Isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.